Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dengan NIM 18821500014. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Intermediate Grammar dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Oke, langsung saja ke pembahasan materi kali ini, yaitu tentang active voice dan passive voice. What is active voice? Active voice is a quality of verb that describes when its subject is acting out the verb. Active voice adalah kalimat di mana subjek bertindak berdasarkan kata kerjanya. Dalam bahasa Indonesia, active voice dikenal sebagai kalimat aktif. Simak penjelasan tentang apa itu active voice berikut ini. Pengertian active voice, ada dua cara untuk mengekspresikan sebuah kalimat, yaitu dengan active voice dan passive voice. Di sini kita akan membahas active voice. Dilansir dari BBC, the active voice is used when the focus is on the subject or agent of the main verbs. This is the person or doing the verbs. Active voice digunakan ketika fokus dari sebuah kalimat adalah subjek atau agent dari kata kerja utama yang melakukan kata kerja pekerjaan, bisa berupa orang ataupun benda. Sedangkan menurut dictionary.com, active voice is when the subject is doing the acting. Active voice merupakan kalimat di mana subjek melakukan sesuatu. Suatu kalimat terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Kesimpulannya, fokus dari active voice adalah subjek yang melakukan suatu pekerjaan atau tindakan pada objek. Contoh, Johnny drives a car atau Johnny mengendarai sebuah mobil. Pola kalimat tersebut adalah subjek plus verb plus objek. So, we usually use the active voice in writing and speaking. For example, the girl, or someone or something, or the agent. Kick, does something. Verb, the ball, to someone or something else, or recipient. So, want to know what a sentence is in the active voice? The subject of the sentence is the one doing the action expressed by the verb. In the passive voice, the subject is the person or thing acted on affected by the verb's action. The verb voice is typical form with a form of the verbs, be such as is, was, or has been, and the past participle of the verb, as in the ball was thrown by Jerry. Although sometimes criticized for being evasive, the passive voice can be useful when someone wants to emphasize an action that has taken place or when the agent of an action is unknown, as is often the case in news coverage. Nah, jadi dalam struktur kalimat bahasa Inggris, kegiatan atau action dari subjek sebuah kalimat dalam hubungannya dengan sebuah objek dapat diekspresikan dengan dua cara, yaitu kedua cara untuk mengekspresikan action dari sebuah subjek ini disebut voices. Kedua jenis cara tersebut adalah satu, active voice, dan kedua, passive voice. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Dean sing a song. It's mean active voice, atau Dean menyanyikan sebuah lagu. Dan yang kedua yaitu a song is sung by Dean. It mean passive voice. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Dean. Jadi dapat kita lihat bahwa struktur kalimat active voice dan passive voice yaitu berbeda. Sedangkan maksud dari kalimat tersebut baik yang diekspresikan dengan active voice maupun passive voice tetap sama. In this example, spot the use of the active voice and the passive voice. The music was played by DJ. It's mean passive. The sun was hidden by the clouds. It's mean passive. The lighted fan streamed onto the pitch. It's mean active. Mary wrote the letter to the head teacher. It's mean active. And Danny was praised by the head teacher. And it's mean passive.
Sometimes, in passive sentence, the agent is left out. The pitch, someone or something recipient. Was shocked, has something, don't do it. Verb, the agent, the rain is left out. So, what do you think that the agent might be left of is this example? Passive voice. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. Jadi, passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan ter atau dan di. Passive voice merupakan kebalikan dari active voice yang merupakan kalimat dengan subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. The example passive voice. Contoh passive voice. The passive voice is used frequently. So, we are interested in the passive voice, not into who uses it. The house was built in 1654. We are interested in the house, not in the building. The road is being repaired. It means we are interested in the road, not into the people who are doing the repairs. Nah, sekarang masuk ke perbedaan active voice dan passive voice. Maksud atau ide utama dari sebuah kalimat, baik itu dalam bentuk active voice atau passive voice, tidak berubah, tetapi strukturnya berbeda. Kita tahu bahwa kalimat biasanya terdiri dari subjek, verb, dan objek. Subjek adalah pihak yang melakukan sesuatu pada objek dari kalimat. Dari contoh kalimat active voice di atas, Dean adalah subjek dalam kalimat yang melakukan sesuatu pada objek, atau song dari kalimat yang sama. Untuk memahami perbedaan dari kedua voice tersebut, fokuskan perhatian pada subjek dan objek dari kedua kalimat. Di active voice, subjek melakukan tindakan terhadap objek kalimat tersebut. Sedangkan di passive voice, sesuatu dilakukan pada objek oleh subjek, maksudnya tetap sama pada kedua voices, tetapi susunan kata, subjek dan objeknya berubah. Penempatan subjek dan objek di active voice akan ditukar jika dirubah menjadi passive voice. Nah, itulah tadi pembahasan tentang active voice dan passive voice. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.